Jadi hari ini kita bakal belajar tentang Indonesiaku apa? Ya, kalau yang sebelumnya itu adalah belajar Indonesiaku kaya hayatinya. Kalau hari ini belajar tentang Indonesiaku kaya alamnya. Yang benar ya. Nah, sebelum belajar Ibu mau tanya ke kalian. Ada enggak sungai sama hutan di tempat kita? Ada. Kondisinya seperti apa? Ayo bisa jawab angkat tangannya. Tidak teratur. Oke, siapa lagi? Ada yang pegang gimana kondisinya sungai sama hutan daerah kita? Gak usah malu-malu. Kita belajar salah tidak apa-apa, gak ada yang marah. Ya, apa Bang? Ya, sungainya ya? Banyak sampah. Oke, benar. Kondisinya sudah. Kalau banyak sampah, berarti apa nama lainnya? Iya, benar sekali tercemar. Nah, apakah sungai dan hutan itu termasuk sumber daya alam? Ya. Sumber daya alam apa kira-kira? Menurut kalian? Belum tahu ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Jadi sumber daya hutan dan sungai yang ada di wilayah kita, itu kan ada sungai Kapuas ya. Kalau hutannya itu banyak. Nah, itu termasuk sumber daya alam yang apa? Bisa diperbarui. Kalau hutan itu sumber daya alam hayati karena dia termasuk makhluk hidup. Sedangkan kalau sungai sumber daya alam non hayati karena dia bukan berasal dari makhluk hidup. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar. Kalian harus mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya seperti apa, dikelompokkannya seperti apa. Kemudian kalian juga harus menganalisis potensi sumber daya alam serta pelestariannya dengan baik. Kemudian kalian juga harus mempresentasikan sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana ya. Oke, coba lihat perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Hutan apa? Angkat tangannya yang mau jawab apa? Ya, coba. Ya, angkat tangan. Gambar apa? Ya, hutan gundul. Betul. Yang kedua ini gambar apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Ya, Mbak Rehan. Rehan beri angkat tangan. Rehan. Rehan. Salah nama Pak Ibu gak marah. Ya, gambar seseorang melakukan penambangan. Penambangan apa kira-kira? Ya, benar sekali. Dia orang lagi melakukan penambangan emas secara ilegal ya. Nah, kira-kira persamaan dan perbedaan gambar 1 dan 2 apa? Persamaannya dulu. Ini gambar 1. Kemudian ini gambar 2. Persamaannya apa? Ada yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu apa? Merusak ekosistem sumber daya alam. Benar sekali. Jadi persamaannya adalah merusak ekosistem sumber daya alam. Yang benar jawab Ibu kasih reward berupa bintang penghargaan di di dadanya ya. Nanti yang paling banyak dapat ini berarti dia bakal dapat reward tambahan. Oke. Yang kedua, perbedaannya apa? Perbedaannya gambar 1 dan 2. Perbedaannya, kalau gambar 1 apa? Gambar yang bisa angkat tangan lagi. Ayo, yang paling banyak dapat bintang ini nanti bakal dapat reward tambahan dari
Ya, apa Kak Faiza? Persamaannya iya, sama-sama tercemar boleh. Benar juga ya, tapi ada jawaban lain juga. Ada yang mau nambahkan? Jadi sama-sama kalau ini sungainya yang tercemar. Kalau tadi hutannya sebenarnya tidak tercemar. Lebih sebenarnya tercemarnya tidak yang terlalu, tapi lebih kepada eksploitasi hutan yang berlebihan. Tapi boleh juga untuk tetap kasih yang berani jawab. Yang kedua, apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh apa Kak? Merawat, kurang lengkap. Jawabnya yang lengkap. Ayo. Merawat seperti apa? Dengan cara apa? Gimana sih cara mengatasi supaya upaya yang dilakukan supaya tidak terjadi seperti ini, atau bagaimana cara upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang seperti ini, kayak penambangan ilegal, kemudian ini hutan penebang hutan secara sembarangan, gimana, ada nggak? Ya, boleh menanam kembali. Selain itu apa lagi? Yang kalau hutan itu dilakukan penanaman pohon kembali. Kalau yang penambangan emas, sungainya tercemar, dilakukan apa? Ya, tadi yang jawab duluan Kak India, yang Ibu kasih lagi ke dia. Karena dia jawab duluan, jadi tentang penanaman kembali atau nama lainnya reboisasi ya. Oke, jadi jawaban kalian sudah benar. Namun Ibu ingin menambahkan yang perbedaannya tadi, gambar 1 itu dia melakukan eksploitasi penebangan hutan secara ilegal. Yang kedua, perbedaan gambarnya itu yang kedua melakukan aktivitas ilegal berupa penambangan emas ya. Oke, itu perbedaannya. Sekarang kalian simak video ini ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hari manusia membutuhkan makanan, minum, dan tempat tinggal yang bisa diperoleh dari sumber daya alam. Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak oleh manusia karena ada beberapa jenis sumber daya alam yang keberadaannya terbatas seperti minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenis-jenisnya terdiri atas sumber daya alam hayati dan non-hayati. 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, dan ikan. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam non-hayati adalah air, sinar matahari, udara, tanah, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifat-sifatnya terdiri atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus. Dengan kata lain, sumber daya alam yang dapat segera diproduksi kembali setelah dimanfaatkan oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, tanah, air, tumbuhan, dan hewan. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dimanfaatkan oleh manusia secara terus-menerus.
Kita perlu menghemat penggunaan sumber daya alam tersebut agar tidak habis. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara, minyak bumi, aluminium, besi, tembaga, emas, perak, timah, dan nikel. Dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Pelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. 1. Banyaknya hutan gundul. Hutan gundul disebabkan adanya penebangan secara besar-besaran, misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan 1. Banjir. Akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir ke berbagai tempat yang dapat mengakibatkan banjir. 2. Tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang ke pohon terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak terserap oleh akar pohon. Tanah yang terkena hujan terus-menerus bisa rusak sehingga menyebabkan tanah longsor. 3. Kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestarian dapat dilakukan dengan cara reforestasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. 2. Rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya yaitu reforestasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. 3. Lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu 1. Kerusakan hutan di daerah tambang. 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap. 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Upaya pelestariannya yaitu pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. 4. Terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibat pada punahnya jenis hewan dan tumbuhan tertentu, misalnya 1. Ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan yang bernilai tinggi. 2. Orangutan merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orangutan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. C. Tanaman cendana hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus, namun pelestariannya tidak mudah sehingga jumlahnya semakin berkurang. Upaya pelestarian yang bisa dilakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Demikian penjelasan tentang sumber daya alam. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.